Pagi hari ini saya akan sharing berbagi dengan saudara semua sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Move On. Saya mau coba terangkan saudara dari kata move on, jalan terus, bergerak terus ya. Nggak ada kesulitan, keadaan yang berat yang kita hadapi yang bisa menghentikan kita. Melangkah terus sampai kita garis finish, sampai kita mengalami terobosan. Sampai kita mengalami kemenangan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kita bicara tentang move on. Saya coba jelaskan lewat ayat ini sama saudara. Kata jalan terus, kata move on. Yosua pasal 1 kita akan baca di ayat yang ke-8 saudara ya. Yosua 1 ayat 8 ayat yang familiar buat setiap kita. Dan mari sama-sama kita akan baca ayat ini. Yosua 1 ayat 8 bersama kita baca 1, 2, dan 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Baik. Sebelum saya terangkan kata move on berdasarkan ayat yang kita ambil dari Yosua pasal 1 ayat 8, saya mau berkata begini kepada poin bagian awal sama saudara. Bahwa dalam realita kehidupan yang kita jalani ini, kita nggak lepas dari yang namanya mengambil keputusan. Tiap hari ada keputusan-keputusan yang kita ambil. Dan hal mengambil keputusan selalu saya mengajarkan kepada saudara, kita nggak boleh salah ambil keputusan. Artinya keputusan kita mesti benar. Sebab ketika sekali saja, apalagi 2 kali, 3 kali, kita berulang kali salah mengambil keputusan, itu dampaknya, akibatnya tidak sesederhana yang kita pikirkan, rumit. Akibat kesalahan keputusan hidup yang salah kita ambil. Tiap hari kita nggak lepas ambil keputusan. Begitu salah ambil keputusan, runyam dampaknya. Rumit dampaknya, bikin kita pusing. Contoh di Alkitab yang paling gamblang jelas adalah Lot dan keluarganya. Lot itu dia salah ambil keputusan, dia pilih Sodom dan Gomora. Singkat kata begini, ini sebuah keputusan yang keliru. Dia lihat gemerlapnya Sodom, dia lihat duniawinya Sodom, dia lihat wow indahnya Sodom. Tapi ternyata di dalamnya keputusan salah. Akibatnya apa? Lot hancur. Semua yang dibangun Lot, bisnisnya, usahanya, pekerjaannya, kesuksesan yang dia pernah dapat ketika dia dekat bersama dengan Abraham, itu hancur semua yang dia bangun. Rontok, hancur semua. Plus keluarganya hancur. Istrinya jadi tiang garam. 2 anak perempuannya moralitasnya rusak. Karena memang gak ada ibadah di sana, gak ada perkara rohani, gak ada yang namanya bersekutu, sharing dengan saudara seiman, gak ada. Karena dia keputusan salah, yang dilihat adalah gemerlap dunianya. Yang dilihat adalah duniawinya, indahnya dunia. Keputusan salah, hancur dia, keluarga hancur, plus rohani, iman juga hancur. Untung saja istri jadi tiang garam. Untung 2 anaknya masih hidup, Lot pun masih hidup. Tapi itu pun dia keluar dari Sodom dan Gomora cuma dengan baju yang melekat di badan. Itu pun udah bau gosong, kayak barbeque dia keluar dari Sodom Gomora. Karena kita sama-sama tahu Sodom Gomora dibakar, ditunggang balikkan oleh Tuhan dengan api dan belerang. Hancur, semuanya hancur. Dan dampaknya luar biasa. Dari perjinahan sampai jinah ya. Yang namanya 2 anak perempuan Lot sama Lot melahirkan generasi Moab dan Amon. Dan terus sampai sekarang tidak selesai masalahnya. Jadi saya ingin bilang sama saudara bahwa kita nggak lepas setiap hari dari yang namanya mengambil keputusan. Tapi begitu kita salah ambil keputusan, dampaknya besar, dampaknya rumit. Anda mesti paham dari apa yang saya katakan dari awal. Setiap kali kita ambil keputusan, ternyata dari cerita yang saya ceritakan, keputusan kita itu menentukan apa yang di depan kita. Saya boleh ulang saudara ya. Setiap keputusan yang kita ambil, ternyata itu menentukan apa yang di depan kita.
Hari depan kita seperti apa? Masa depan kita kayak apa? Keluarga kita, pelayanan kita, rohani kita, iman di depan seperti apa? Itu semuanya dipengaruhi, ditentukan dengan keputusan kita. Termasuk masa depan anak-anakmu, cucumu, hari depan kita semua. Kita juga ambil andil dalam setiap keputusan. Karena ini menentukan masa depan sampai generasi kita ke depan. Kayak Lot hancur kan, sampai generasi anak cucunya gak beres sampai hari ini. Kenapa? Sebuah keputusan yang salah efeknya domino kayak karambol. Terus mantul, gak berhenti-berhenti. Sulit dihentikan dampak keputusan yang salah. Tetapi pagi ini saya mau bicara sama saudara tentang keputusan begini. Bahwa kalau misalnya kita hadapi hidup yang sulit, kita hadapi tantangan, hadapi masalah yang berat, keputusan kita bagaimana? Kita bicara soal move on, jalan terus. Ketika kita serba sulit, berat, menindih hidup kita, keputusan kita mau bertahan, stop, berhenti, atau keputusan kita tetap move on, tetap menerobos, tetap jalan terus bersama dengan Tuhan. Saudara, kalau kita lihat dari ayat yang kita baca ini, ingat ya, kalau kita stop berjalan stagnan berarti kita memilih mundur, kemunduran dalam diri kita. Kenapa stop saya beri nama mundur? Karena begitu kita stop, berhenti langkah kita dalam Tuhan, orang lain maju jalan bersama dengan Tuhan. Orang lain maju dengan Tuhan, orang lain ngalami terobosan dengan Tuhan. Kita gak lihat apa-apa, gak ngalami apa-apa. Karena kita pilih kemunduran, kita stop, yang lain maju dengan Tuhan. Ya otomatis namanya kita mengalami kemunduran. Nah dari ayat yang kita baca, saya baca ulang sekali lagi ya. Yosua pasal 1 di ayat yang ke-8 saya baca. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perhatikan kalimat ini, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Coba bilang sama-sama saya, perjalananmu akan berhasil. Bilang sama-sama saya, perjalanan saya akan berhasil. Bukankah kata perjalanan ini itu sama dengan move on, perjalanan, jalan terus. Kalau kita lihat ayat ini, perjalananmu akan berhasil. Yang kedua apa? Yang pertama berhasil. Kalau kita maju jalan terus, move on terus dengan Tuhan, di depan ada keberhasilan. Dan kedua, engkau akan beruntung, dapat keberuntungan dan seterusnya. Tapi selalu saya artikan, saya ajarkan ayat ini bahwa ternyata keberhasilan itu bukan titik akhir kehidupan kita. Keberhasilan itu bukan tujuan akhir kita ikut Tuhan. Saudara, ikut Yesus jadi Kristen, yang kita cari bukan keberhasilan. Karena ternyata keberhasilan selalu saya ajarkan adalah perjalanan. Perjalananmu akan berhasil. Itu artinya yang namanya keberhasilan itu adalah sebuah perjalanan. Ikut Yesus itu adalah is a journey. Saya ulang, kekristenan jadi Kristen, ikut Yesus, percaya Yesus itu adalah is a journey, sebuah perjalanan. Yang kita cari apa? Yang kita cari ya jalan dengan Tuhan. Jadi kalau Anda tanya sama saya, Kristen itu artinya apa? Ikut Yesus apa? Ikut Yesus jadi Kristen, percaya Yesus adalah apa? Berjalan bersama Yesus. Keberhasilan itu adalah penyertaan Tuhan dalam kita berjalan dengan Dia. Apa sih keberhasilan? Penyertaan Tuhan. Apa sih keberhasilan? Campur tangan Tuhan saat kita jalan dengan Dia. Saat kita jalan dengan Yesus, ikut Yesus, di depan kita ada keberhasilan, di kanan kita ada keberhasilan, di kiri kita ada keberhasilan, maju lagi di depan kita ada namanya keberuntungan, seperti itu. Tapi keberhasilan, keberuntungan, dengar baik-baik, bukan itu yang kita kejar, bukan itu yang kita cari. Karena rencana Allah bukan itu untuk kita. Ya,
Destininya Tuhan buat kita bukan itu. Anda tahu berdasarkan Yosua 1 ayat 8 kita ketemu rancangan Allah buat kita. Destininya apa? Ya kita adalah is a journey, berjalan terus dengan Tuhan. Makanya ini alasannya mengapa tema firman Allah pagi ini saya berikan judul Move On. Jalan terus dengan Tuhan. Apa pilihan kita? Apa keputusan kita? Ya pokoknya jalan terus dengan Tuhan. Mau ada tantangan, kesulitan, tetap jalan dengan Tuhan. Karena ikut Tuhan itu artinya apa? Is a journey. Jalan dengan Tuhan. Jadi ingat baik-baik ya. Catat baik-baik. Kalau kau tidak punya kertas, catat di hatimu besar-besar. Jadi Kristen ikut Yesus adalah is a journey. Berjalan dengan Tuhan. Sambil kita memperhatikan rambu-rambu firman Allah. Jangan juga jalannya menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri. Supaya apa? Walaupun kita nggak cari, bukan tujuan kita. Tapi keberhasilan itu pasti diberi. Jadi sederhana, kalau orang mau berhasil hidupnya di depan kita, keputusan kita mesti benar. Meskipun berat hidup ini, tetap jalan sama Tuhan. Kesulitan, tantangan, nggak bisa menghentikan langkah kita. Karena kita tahu tujuan kekristenan kita is a journey. Ikut Yesus, jalan dengan Tuhan. Jangan masalah kesulitan atau omongan orang hentikan saudara. Banyak kita remeh kayak Saul, cuman omongan orang kita berhenti. Jalanlah terus, move on. Saya kasih contoh lagi sama saudara, Kejadian 32. Kalau tadi Yosua, Tuhan katakan sama Yosua, sekarang pengalamannya Yakub. Saudara ya, Kejadian 32 ayat 1 sampai 2 atau kita sama-sama baca 2 ayat ini bisa ya. Perhatikan ayat ini, Kejadian 32 1 dan 2 ayatnya bersama kita baca 1, 2 dan 3. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Terus ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamailah tempat itu Mahanaim. Perhatikan kalimat yang berkata Yakub melanjutkan perjalanannya. Kata melanjutkan perjalanan. Bukankah itu sama dengan move on, jalan terus, lanjut terus. Ada masalah, lanjut jalan terus. Yakub meskipun berat hidupnya, stres hadapi kakaknya Esau, stres depresi hadapi bapak mertuanya juga. Yang berkali-kali nipu sama dia, kalah lagi. Dia pengen pulang ke rumah ayahnya. Dia pengen pulang menyelesaikan, membereskan masalahnya sampai tuntas tas gitu. Dia takut sama kakaknya Esau. Lalu apakah stresnya dia, beratnya masalah, sulitnya dia jalan hidup membuat dia berhenti? Enggak. Alkitab berkata begini, Kejadian 32 ayat 1 mencatat, Yakub dia enggak berhenti, enggak bisa dihentikan, melanjutkan perjalanannya, tetap dia move on. Nasihat firman Allah buat kita pagi ini, saya tidak tahu kondisi hidupmu. Mungkin kau sedang menderita dengan sakit penyakitmu. Kau sedang menderita dengan beban hutang yang berat yang di luar kemampuanmu untuk mengembalikan. Engkau hadapi masalah-masalah yang rumit, buntu pekerjaan saudara. Ya, bisnis saudara, mungkin ekonomi saudara, perdagangan lagi lesu usaha saudara. Sepi Pak. Karena memang dalam dunia bisnis orang lagi tunggu-tunggu 20 Oktober. Ya, pelantikan pemerintahan yang baru. Bisnis pelaku yang besar-besar itu pada nunggu. Mungkin agak sepi, pasarnya lesu Pak. Lalu apakah lesu ekonomi bisnis saudara membuat Anda berhenti? Saudara gak usah ibadah lah, gak usah pelayanan lah. Gak usah doa-doa, baca Alkitab percuma. Apakah dengan kesulitan membuat kau berhenti? Tiru Yakub. Meskipun berat, stres, sulit, depresi. Hadapi masalah yang bermacam-macam. Yakub punya tekad, Yakub punya moto hidup. Pokoknya gak mau berhenti. Dia gak mau stop dengan perjalanannya ikut Tuhan. Ngerti tujuan ikut Tuhan. Tujuan ikut Tuhan adalah is a journey. Tetap jalan, terus menerobos apapun kesulitannya. Makanya kalau kita lihat ayat ini, kalau kita ingin mengalami seperti Yakub, ingin mengalami seperti Yosua,
lagi jalan, ada penyertaan Tuhan. Kita lihat, oh ternyata ada keberhasilan. Oh ada keberuntungan yang orang tidak alami. Anda bisa alami. Bagaimana caranya? Jalan terus. Move on, jangan berhenti. Kalau Anda stop bagaimana? Anda akan mundur. Anda tidak akan mengalami keberuntungan. Anda tidak akan mengalami namanya sebuah keberhasilan yang datang dari Tuhan. Tapi apa yang terjadi dari kisah Yakub ketika dia tetap melanjutkan perjalanannya. Ada kalimat yang menerangkan. Lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketemu dengan malaikat Allah. Saya mau tanya sama saudara. Kalau hari itu misalnya Yakub memutuskan keputusannya adalah stop di sini saja deh. Mau ngapain lagi? Ya sudahlah, gak ada pertolongan, ya sudah gak ada harapan hidupku. Dia stop. Dia gak lanjutkan perjalanannya, misalnya ke Yabok tadi kan tujuannya. Mau bergumul dengan Tuhan, berhenti di situ stop. Langkahnya cuma berhenti sampai di situ. Kemunduran dia pilih. Saya mau tanya, apakah dia bisa bertemu? Bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Bisakah Yakub bertemu dengan malaikat Allah? Pewahyuan yang saya tangkap dari ayat ini, remanya yang Tuhan beri kepada saya begini. Malaikat-malaikat Allah atau bala tentara Allah ini adalah makhluk supranatural. Malaikat-malaikat Allah ini adalah makhluk spiritual. Sedangkan kita sama dengan Yakub, Yakub sama dengan kita, makhluk natural. Bagaimana caranya supaya yang natural ini, makhluk natural, bisa bertemu dengan yang spiritual? Bagaimana kita yang natural ini bisa bertemu dengan yang supranatural, yang ajaib, yang besar penuh kemuliaan? Bagaimana caranya? Apakah stop? No, jalan terus. Move on. Tidak bisa dihentikan oleh kesulitan. Saya percaya kalau Anda ngerti destininya ikut Tuhan. Ikut Tuhan ternyata adalah is a journey, jalan terus. Oh saya percaya dalam kesulitan hidupmu, dalam beratnya hidupmu. Tepat pada waktunya, tinggal tunggu waktu. Anda akan bertemu dengan perkara supranatural dari Tuhan. Bertemu dengan perkara yang besar dari Tuhan. Sebab ketika Anda jalan terus, sorga jalan terus untuk Anda. Anda bertindak, sorga bertindak. Apa yang Anda kerjakan, sorga support saudara. Terlepas dari kesulitan apapun yang kita hadapi. Asal kita tidak stop, tidak stagnan langkah kita. Ngerti tujuan ikut Tuhan. Ternyata tujuan ikut Tuhan yang Tuhan mau begini. Apapun kita hadapi pokoknya jalan terus. Lanjutkan perjalanan kita. Jangan stop. Maka yang natural kehidupan kita akan bertemu dengan namanya supranatural. Kita akan, itu pewahyuannya. Anda ingin mengalami mujizat. Anda ingin mengalami perkara-perkara sorgawi yang dicurahkan dalam hidup kita. Tidak ada cara lain. Jangan menyerah. Never give up, lanjutkan perjalananmu ikut Tuhan. Jangan ada kesulitan seberat apapun menghentikan langkah kita. Sampai kita lihat garis finish, kita melihat pertolongan Tuhan. Ini kalau Yakub di ayat 1, dia enggak melanjutkan perjalanannya. Kan malaikat itu di depannya dia, malaikat-malaikat Allah. Dia enggak bisa lihat yang di depan, dia enggak tahu yang di depan. Bagaimana caranya dia bisa bertemu melihat yang di depan. Dia mesti melanjutkan perjalanannya. Bisa jadi di depan kita itu ada mujizat besar Tuhan sediakan. Berkat-berkat besar yang mungkin dulu pernah saudara alami. Tidak mustahil saudara bisa alami lagi, tapi kita nggak lihat kan. Nah karena kita nggak lihat yang supranatural di depan, yang kita nggak lihat namanya kemuliaan berkat yang besar dari sorga. Seringkali kita stuck dan stop, menyerah duluan kita. Hari ini saya dorong lewat firman Allah. Pewahyuan firman yang Anda tangkap hari ini. Anda mesti jalan terus, tetap semangat, never give up. Tidak ada masalah seberat apapun bikin kita stop. Tapi tetap lanjutkan perjalanan. Yang kedua, kalau kita lihat ayat ini. Ketika Yakub melihat mereka. Melihat, tadi bertemu sekarang melihat. Melihat mereka, siapa mereka? Berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainyailah tempat itu Mahanaim. Sekarang tadi bertemu, sekarang dia melihat langsung.
Jadi kalau Anda ingin melihat dalam hidupmu kemenangan, melihat mujizat yang besar, melihat yang buntu jalan pekerjaan lesu ada jalan keluar. Anda melihat dibebaskan dari hutang-hutang saudara. Anda melihat rumah tanggamu dipulihkan dengan kebahagiaan. Caranya sederhana, ikuti Yakub, ikuti Yosua. Jangan stop keputusan kita. Keputusan kita apa? Jalan terus. Ternyata di depan ada pemulihan. Makanya kalau kita punya keluarga, gairahkan keluarga kita. Ayo tetap cari Tuhan, ayo tetap maju. Jangan melempem iman kita, jangan iman kita menjadi lemah saudara ya. Karena kesulitan menghentikan langkah kita. Belajar seperti yang namanya Yakub sampai melihat yang supranatural. Sampai melihat, jadi sederhana kalau kita ingin melihat yang namanya supranatural. Melihat perkara sorga, melihat keajaiban Tuhan, belajar dari kisah Yakub. Dia jalan terus dan nanti memang dia alami kan. Ketika nanti dia pulang bertemu sama Esau, dia melihat betul itu perkara mujizat terjadi. Esau peluk dia, bertangis-tangisan kakak dan adik. Keluarga dipulihkan, semuanya dipulihkan. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tapi yang Tuhan minta cuma satu, lanjutkan perjalanan. Tetap move on keputusan kita. Jangan salah keputusan. Ini nasihat yang baik tentunya buat kita. Nah sekarang saya akan ajak saudara lihat. Ya, dari pihaknya Tuhan seperti apa? Dari pihak kita jalan terus. Lihat rancangannya Tuhan buat kita apa supaya kita ngerti. Oh, tujuan ikut Tuhan ini ya. Tuhan mau kita jalan terus. Karena ikut Tuhan artinya adalah jalan terus ikut Tuhan. Jangan berhenti. Berhenti Anda gak dapat apa-apa. Begitu Anda stop, ya Anda gak mengalami yang supernatural. Kita lihat Yeremia, apalagi ayat ini ya sangat tidak asing buat kita. Yeremia 29 kita sama-sama baca dong di ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat 11, 1, 2, dan 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku. Apa rancangan Tuhan buat setiap pribadi kita? Apa rencananya Tuhan? Apa yang ada dalam pikirannya Tuhan? Rancangannya buat kita. Di kalimat terakhir dari awal kalau kita kaitkan, konekkan dengan kalimat terakhir. Rancangan Allah buat kita nih. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bilang sama-sama saya, hari depan. Rancangannya apa? Hari depan. Tuhan itu selalu rancangannya, pikirannya buat kita. Itu selalu bicara tentang hari di depan. Selalu ngomong masa depan. Saya boleh ngomong sama saudara ya, dengarkan baik-baik. Masa depan itu jangan dicari di masa lalu. Masa lalu, tidak ada masa depanmu. Kenapa menoleh ke belakang terus? Yang di belakang sana yang namanya masa lalu. Mungkin Anda pernah berhasil sukses di masa lalu. Tapi itu yang namanya masa lalu, istilah saya. Masa lalu bagi saya adalah catatan sejarah buat kita. Kita pernah ngalami ini tahun sekian ini. Catatan sejarah. Atau masa lalu sebutlah mungkin sebagai sweet memory. Kenangan yang indah. Tetapi jangan cari masa depanmu di masa lalu. Rancangan Allah buat kita bukan di masa lalu. Jangan cari masa depan di masa lalu. Saya ulang kalimat ini. Rancangan Tuhan buat kita apa? Selalu di depan. Selalu Tuhan ngomongnya masa depan, hari depan. Rancangannya kita ketemu dalam Yeremia 29 ayat 11. Tuhan rancangannya tuh hari depan kita, masa depan kita. Lalu kenapa kita mundur ke masa lalu? Lah dia begini, dia begini. Lalu Anda jadi stop, Anda jadi stagnan. Padahal Tuhan menyediakan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Bukan di masa lalu, di masa depan. Kalau Anda stop, apakah bisa melihat hari depan yang terbaik Tuhan sediakan? Nggak bisa. Seperti pujian tadi. Ya, Tuhan merencanakan yang terbaik buat kita. Terindah. Bahkan sampai yang sempurna buat kita. Ya, itu rancangan Tuhan buat kita. Tapi bagaimana kita bisa mengalami yang sempurna, yang terindah, yang terbaik buat kita? Rencana kehendaknya nggak bisa. Karena kadang-kadang karena kita nggak bisa lihat yang di depan sana Tuhan sediakan. Itu butuh iman,
butuh menerima janji Tuhan Yeremia 29:11 sebagai satu kebenaran dalam diri kita. Kita yakin bahwa di depan, terlepas dari kesulitan kita hari ini, Anda jangan terpenjara dengan keadaan hari ini. Hari ini itu proses Tuhan belum selesai, seperti kisah tentang Yusuf jadi budak di tanah Mesir. Itu kan belum selesai sampai masuk penjara. Lalu apakah selesai sampai di situ masa depannya? Tidak. Adalah menyedihkan kita sebagai orang beriman kalau keadaan kita hanya dibatasi dengan keadaan kita yang sekarang. Sekarang boleh seberat apapun gitu loh kita alami. Tapi ingat, janji Tuhan rancangannya bahwa di depan kita Tuhan janjikan masa depan yang terbaik sempurna buat kita. Nah kalau kita berhenti di sini ya selesai. Anda nggak bisa ngalami rancangan yang terindah buat kita. Makanya Tuhan bicara pada rancangannya di depan, masa depan di depan. Sama dengan kitab Amsal yang kita baca ini. Amsal 4 ayat 25. Tuhan kasih mata supaya kita memandang terus ke depan. Lihat, sama-sama kita baca kembali ayat ini. Ayat terkenal ayat ini. Saya rasa Anda nggak asing, sering baca juga ayat ini kan. Pasti pernah dengar ayat ini. Amsal 4 ayat 25. Mari bersama kita bacain di rumah. Sama-sama juga kita semua. 2, 3. Biarlah matamu memandang terus ke depan. Dan tatapan matamu tetap ke muka. Ini bukan saya yang ngomong. Firman Allah yang berkata, perintah mengajar sama kita. Biarlah matamu, mata setiap kita yang diciptakan sama Tuhan, termasuk mata iman kita, memandang terus ke depan. Kata terus berarti konsisten. Berarti jangan kasih kesempatan lihat ke masa lalu. Banyak orang kan bangga dengan masa lalu. Sampai dia gak bisa maju. Stop. Karena cuma bangga di masa lalu. Saya dulu kaya, saya dulu sukses, saya diurapi Tuhan. Oh saya luar biasa dulu Pak Pendeta hidup dekat sama Tuhan. Itu kan dulu catatan sejarah. Sekarang bagaimana? Ada perintah Tuhan buat kita hari ini. Karena firman Allah selalu berkata hari ini. Hari ini jika engkau mendengar suaraku jangan keraskan hatimu. Perintahnya hari ini buat kita. Jangan melihat yang kemarin. Sekarang. Apa perintah Tuhan? Biarlah mata kita memandang terus ke depan. Jangan kasih kesempatan oleh ke belakang. Terus ke depan. Karena memang Yeremia 29 ayat 11 tadi katakan apa? Rancangan Tuhan buat kita di depan. Masa depanmu di depan. Hari depanmu penuh pengharapan di depan. Makanya Tuhan suruh kita. Kalau kita kaitkan Amsal 4 ayat 25. Tuhan suruh kita mata iman kita. Mata jasmani kita juga. Terus memandangnya ke depan. Dan tatapan matamu tetap ke muka. Diulang 2 kali. Tetap ke depan, tetap ke muka. Jangan ke samping, nanti jatuh. Jangan lihat kiri, nanti kepleset. Lihat ke depan, lihat Tuhan. Dalam kesulitan lihat ada Tuhan menyediakan di depan yang baik. Makanya gak heran Tuhan kasih mata kita 2 di depan. Bukan di belakang. Kalau di belakang mundur kita jalannya. Kalau di samping kayak kepiting kita. Di depan. Tujuannya apa? Tuhan ciptakan kedua bola mata kita di depan. Ya supaya jalannya ke depan. Semua orang jalannya ke depan. Tatapannya ke depan. Kalau Anda gak awas, gak waspada ke depan. Nanti jatuh, nanti nabrak. Nanti celaka, makanya penting ke depan. Jangan sampai Anda tertipu sama muslihat setan. Terus ke depan kita lihat. Sekarang kita udah belajar dari kisah Yosua. Jalan terus. Yakub sudah. Ini perkataan Salomo. Sekarang kita lihat kisah tentang Daud. Kaitannya tetap sama. Jangan berhenti, jangan stop. Tetap move on. Ingat destiny ikut Tuhan adalah jalan terus. Kristen itu jalan terus saudara. Nah kita lihat pengalaman Daud. Ternyata Tuhan pun jawab maju. Bukan stop, enggak pernah. Lihat ayat ini. Ketika dia perang menghadapi Filistin. 1 Tawari pasal 14 ayat 8 sampai 11. Saya bacakan ayat ini ya. Karena ini cerita, perhatikan baik-baik. Ketika didengar oleh orang Filistin bahwa Daud telah diurapi. Bilang sama-sama saya diurapi. Jelas ya. Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel. Di Sion dia diurapi. Jadi raja atas seluruh suku Israel. Maka dikatakan apa? Majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud.
Ini kalimatnya jelas ya. Majulah semua kekuatan orang Filistin, tentara Filistin. Untuk apa? Untuk menangkap Daud supaya apa? Nggak sampai dia jadi raja. Nggak sampai dia menguasai, berkuasa atas raja besar atas seluruh Israel. Sebelum dia besok memerintah jadi raja, dihambat dulu geraknya. Dihalangi dulu jalannya. Makanya Filistin mengerahkan seluruh kekuatan semua tentaranya. Untuk apa? Nangkep Daud. Begitu diurapi supaya tertahan geraknya. Nggak bisa move on, jalan terus. Filistin gambaran pekerjaan iblis. Filistin gambaran kekuatan dunia. Akan selalu begitu. Lihat, tetapi Daud mendengar hal itu. Lalu apakah dia berhenti takut? Enggak. Majulah ia menghadapi mereka. Maju. Daud tidak ada kata mundur, tidak maju. Saudara, Filistin saya ulang, ini gambaran dari kekuatan dunia. Tapi Filistin ini juga gambaran daripada pekerjaan tipu daya setan. Setan akan selalu tertarik untuk kepada siapa? Orang yang diurapi. Supaya apa? Geraknya nggak move on, nggak jalan. Karena orang kalau dia jalan move on dengan Tuhan, percaya gini, dia pasti lihat kemuliaan. Dia pasti mengalami perkara supernatural. Dia pasti mengalami terobosan dari sorga yang luar biasa. Makanya sebelum anak Tuhan termasuk Daud termasuk kita mengalami perkara supernatural, mengalami mujizat yang besar, sorga campur tangan, kita mengalami terobosan kemenangan besar, dihambat dulu, dihadang dulu gerak kita supaya tidak bisa maju. Filistinnya datang mau tangkap Daud. Siapa yang mau ditangkap? Orang yang diurapi. Dan Daud karena urapan. Saudara, urapan Allah, anointing, itu bicara kekuatannya. Urapan itu bicara kuasanya Allah, powernya Allah. Makanya kalau saya pernah bilang ya, entah kapan saya pernah katakan sama jemaat, mungkin hari Minggu biasanya tentang urapan itu ya. Kalau kita berdoa minta diurapi Tuhan, Tuhan urapi saya Tuhan. Urapi saya dengan urapan yang baru. Tapi kitanya gak mau maju, ya percuma dong. Urapi saya Tuhan, urapi saya, tapi kita penakut. Urapan Allah diberikan pada kita, bukan untuk kita diam. Urapan Allah diberikan pada kita, bukan untuk kita stop stagnan, untuk maju. Supaya kita punya keberanian. Sebab urapan bicara power kuasanya Tuhan. Divine ability-nya Tuhan. Masa kita stop? Makanya kalau kita minta urapan Tuhan. Tuhan urapi saya. Ya Anda mesti mau maju. Jangan berhenti. Itu kan maunya setan. Sorry to say. Anda udah kalah ditipu sama setan kalau kamu berhenti. Hadapi masalah kamu berhenti. Hadapi kesulitan kamu berhenti. Kalah. Kalah sama Filistin, kalah sama setan. Buat apa? Percuma sia-sia urapan Allah. Urapan Allah ini kekuatan Allah untuk kita move on, untuk kita jalan terus, untuk kita menerobos terus apapun tantangan kesulitan. Tidak ada kekuatan apapun setan dunia mengalahkan kita, menghentikan kita. Sekaligus urapan Allah yang dalam diri kita, kalau kita maju itu jadi bukti bahwa kekuatan Tuhan urapan itu ternyata jauh lebih besar dari segala macam kekuatan masalah yang ada dalam dunia ini. Anda mesti ngerti ini. Anda minta diurapi, siaplah maju. Anda minta diurapi, siap terima kemenangan. Jangan berhenti, jangan stop. Karena pengurapan itu nanti akan jadi bukti bahwa ternyata benar kata dunia termasuk kata kita. Bahwa kuasa Tuhan kekuatannya jauh lebih besar dari segala macam kekuatan masalah, kekuatan setan ada dalam dunia ini. Orang diurapi, oh dia akan menang kalau dia pakai urapan untuk maju. Lihat ayat 9. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim. Lihat apa yang terjadi ayat 10. Bertanyalah Daud kepada Allah. Apakah aku harus maju, bukan mundur loh ya, melawan orang Filistin itu dan akan kuserahkan, kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, apa kata Tuhan? Tuhan tuh tidak ada kata mundur loh. Dengar baik-baik. Tuhan menjawab, apa jawaban Tuhan? Majulah. Tidak ada kata mundur Tuhan, jangan salah. Tidak ada kata mundur. Mundur itu kalah. Mundur, yang lain lebih maju dari kita. Makanya jawaban Tuhan, dari pihak Tuhan tidak ada kata mundur.
Nah itulah rencananya buat kita. Destininya untuk kita maju. Jalan terus dengan Tuhan. Makanya arti Kristen buat saya ya tadi. It's a journey. Jalan terus dengan Tuhan. Apapun halangannya. Lihat kata Tuhan apa? Majulah. Jalan terus. Move on terus. Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Jadi kalau mau masalah tunduk sama kita. Filistin masalah yang berat menyerah pada kita. Ya kitanya jangan menyerah pada masalah. Jangan menyerah dengan keadaan. Jangan stop. Jangan berhenti. Tetap move on. Tetap maju kata Tuhan. Aku serahkan dia ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Perasim ayat 11 ya. Dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos, lihat musuhku dengan perantaranku seperti air menerobos. Ini menarik ya. Allah telah menerobos musuhku. Siapa yang menerobos? Allah yang menerobos dengan kekuatannya, urapannya, dengan perantaraanku, dengan bantu apa? Ikut sertanya Daud. Daud ikut terlibat. Tuhan itu kasih kemenangan tapi Tuhan mau kerjasama dengan kita. Kitanya mau maju gak? Atau kita takut? Tuhan menerobos orang Filistin dikasih kemenangan. Sebab itu orang menambahkan tempat itu adalah Baal Perasim. Mari kita belajar di kisah ini. Mungkin saya bagi satu poin sama saudara. Tadinya mau 2 poin tapi waktu gak cukup. 1 poin. Bagaimana caranya kita bisa menerobos maju. Melihat kemenangan besar. Filistin kita bisa kalahkan. Masalah besar kita bisa tunduk sama kita. Bagaimana caranya? Satu saja. Bahwa kita harus berani bergerak. Ya, maju menghadapi tantangan dan hambatan kesulitan. Bukan ketakutan. Orang takut tidak pernah menang. Ketakutan tidak pernah menghasilkan kemenangan. Jadi apapun yang sedang saudara hadapi hari ini. Berat masalah saya Pak, sakit saya. Pokoknya gini, ada roh keberanian bergerak maju. Tetap percaya, aku percaya Tuhan engkau menolong aku. Aku percaya bersama Tuhan, jalan dengan Tuhan, ada kemenangan, ada mujizat, ada perkara supernatural, ada keberanian maju, bukan takut. Takut tidak pernah menghasilkan kemenangan. Saya banyak melihat orang-orang berhasil dalam bisnisnya. Saya banyak melihat orang-orang sukses hari dalam pekerjaannya. Dan saya melihat mereka bukan orang penakut. Selalu begitu. Mereka orang-orang yang berani ambil keputusan. Resiko besar dia berani. Begitu sekali sukses dia berhasil sampai hari ini. Orang berhasil itu orang yang berani loh, bukan menakut. Penakut saya ulang, tidak pernah menghasilkan kemenangan. Makanya hari ini engkau yang sedang takut, tawar hati, putus asa, hadapi masalah beratmu. Ingat ada Tuhan. Saya kasih contoh terakhir, 1 menit saja. Kisah Daud sama Goliat. Goliat ketika datang, Saul takut. Padahal Saul jagoan perang. Dia punya kelengkapan senjata bersama tentaranya tapi takut. Sebetulnya kalau perang kalah kau Goliat. Saul itu jago pengali-ali karena di suku Benyamin. Sukunya Saul itu jago main pengali-ali. Main ketepil kayak Daud. Jangan-jangan Daud kalah jago. Tapi Daud bisa kalahkan Goliat kenapa? Keberaniannya. Siapa orang tak bersunat ini berani menghina Tuhan Allah yang hidup. Engkau menghadapiku dengan pedang, tombak dan lembing. Tapi aku menghadapi kau dengan nama Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Tidak ada takutnya. Kenapa? Punya pengalaman dengan Tuhan dia. Daud punya pengalaman dengan Tuhan, makanya dia menang. Makanya hari ini, jangan kekhawatiranmu, ketakutanmu membuat kau stop berhenti melangkah. Tetap setia, tetap cari Tuhan, tetap baca firman, tetap lakukan perintahnya. Kalau Anda berpuasa silakan lanjutkan sampai Anda melihat yang supranatural, yang ajaib, mujizat besar terjadi dalam hidup saudara. Ingat rancangan Allah buat kita, kehendaknya buat kita apa? Hari depan penuh pengharapan, itu di depan tetap jalan dengan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa menyembah Tuhan.